teman-teman semua, pada pertemuan kali ini kita akan bahas subbab 6, yaitu Use Visuals in Power BI. Jadi di subbab 4 dan subbab 5, kalian udah belajar cara untuk transform atau mengolah data di Microsoft Power BI Desktop. Nah, di bab 6 ini, kita akan membahas cara untuk membuat visualisasi di dalam Microsoft Power BI. Apa sih kita harus belajar cara untuk membuat visualisasi? Ya, seperti yang kita tahu. Jadi, Microsoft Power BI ini kan dirancang untuk bisa mengolah data-data dalam jumlah yang banyak dari berbagai macam sumber untuk menjadi visualisasi yang menarik. Di mana visualisasi tersebut bisa memudahkan kita untuk bisa menunjukkan komponen-komponen penting yang mau kita highlight. Nah, jadi di sini nanti kita akan praktek untuk gimana cara membuat visualisasinya. Oke, kita akan mulai dari subbab 6.2, yaitu Create and Customize Simple Visualization. Sebelumnya, kita akan pakai data dari Access Database yang Power BI ini. Nah, sebenarnya ini kalian udah download sih datanya. Nah, jadi kalian bisa get data dari pop-up kuning ini, atau kalian get data dari sini, get data dari yang ini, atau kalian bisa juga buka files terus kalian buka nih get data dari sini. Oke, jadi kalian bisa pilih get data dari mana aja. Nah, kalian bisa pilih akses database, terus pilih yang Power BI. Nah, di sini sama kayak video kemarin, kita cuma akan pakai 5 aja. Akan pakai yang 5 aja di sini. Nah, kalau di sini aku akan transform data karena aku mau rename namanya ini. Tapi kalau kalian nggak mau rename juga nggak masalah sih. Kalian bisa langsung klik yang load aja kalau kalian nggak mau rename. Tapi karena aku mau rename, jadi aku transform dulu. Kalau udah, kita bisa tinggal close and apply. Nah, loadingnya emang akan rada lama karena datanya banyak. Jadi ini nanti aku skip aja ya. Nah, oke. Sebelumnya aku pengen jelasin nih. Jadi di sini kita bisa lihat di sini ada feature visualization, di mana visualization di sini ada banyak. Di sini itu ada dari stack bar chart sampai Power Apps for Power BI. Nah, ini kalian bisa pilih. Nah, lalu di sini itu ada value. Dimana sebenarnya ini nanti kita bahas ya kalau misalnya udah edit datanya. Nah, di sini nih, ini yang format ini, yang gambarnya paintbrush. Nah, ini itu visualization pen, dimana visualization pennya ini kita bisa edit-edit nih. Misalkan page informationnya kita mau ganti, page name-nya di sini kita bisa ganti, atau kalian bisa langsung ganti aja, kalian klik 2 kali di sini. Nah, kalian bisa ganti. Kalau misalnya kalian mau ganti namanya, itu bisa. Nah, terus di sini juga ada page size juga. Nah, di sini type-nya kalian bisa pilih. Nah, kadang tuh di soal ujian udah ditentuin tuh page size-nya itu mau berapa. Nah, jadi jangan lupa kalian bisa editnya itu ada di visualization pane di sini. Yang gambarnya ikonnya itu paintbrush. Nah, di sini juga kalian bisa ganti background-nya. Di sini bisa kalian ganti background-nya sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kalau misalkan kalian background-nya nggak ganti, jangan panik. Kalian jangan lupa transparansinya dikecilin dulu. Nah, nanti dia akan berubah kan. Nah, ini kalian bisa ganti sesuai dengan keinginan kalian. Terus, kalau misalkan kalian, aduh, kok kayaknya gambarnya bagusan yang awal ya. Nah, kalian bisa refer to default aja. Jadi, fungsinya refer to default itu membuat formatnya itu kembali ke awal. Nah, di sini juga ada page alignment. Di sini kalian bisa edit-edit juga nih. Di sini juga ada wallpaper. Nah, ini juga sama nih wallpapernya, kalian bisa pilih. Transparansinya juga jangan lupa untuk diganti.
revert to default-nya tetap ada. Nah, di sini juga ada filter pane. Terus, nah di sini nih kalian bisa ganti-ganti font juga ya. Jadi fontnya itu bisa kalian ganti. Font size-nya, font color-nya, checkbox and apply color. Nah, itu bisa kalian ganti. Di sini juga ada filter cards. Jadi banyak banget nih di visualization ini yang sebenarnya kalian bisa explore. Oke. Segitu dulu pengenalannya. Nah, kita langsung masuk aja nih. Kita akan coba untuk buat donut chart dulu aja kali ya. Nah, donut chartnya yang simple-simple aja. Sama aja sih sebenarnya bikinnya, simple doang. Kalian bisa langsung drag aja ke sini data-datanya. Misalkan kalian mau ngeliat revenue per kategori, misalkan kategori revenue per kategori. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Di sini revenue per kategori. Nah, di sini kalian bisa edit datanya itu di sini. Sama sih kayak tadi. Dimana di sini data colornya ini kalian bisa ubah-ubah, kalian bisa ganti-ganti. Misalkan si ruralnya ini kalian mau ganti warnanya, nah ini bisa kalian ganti-ganti sendiri. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau balikin lagi, revert to default aja sama kayak tadi. Di sini juga ada nih shapes-nya, kalian bisa ganti-ganti juga. Nah, kayak gini shapes-nya. Nah, oke, kita revert to default aja. Nah, di sini ada visual, ada background color-nya. Ininya bisa gantikan visualization-nya. Terus misalkan kalian mau ganti nih bordernya, warnanya, itu bisa. Nih misalkan kita on-in, terus kita mau ganti warnanya, misalkan jadi ini. Nah, kayak gitu. Jadi kalian bisa ubah-ubah, sendiri. Nah, terus kita akan coba bikin visualisasi lagi nih. Nah, visualisasinya ini kita akan menggabungkan antara stack column dengan line. Dimana kita bisa pakai yang ini, visualization yang namanya line and stack column chart. Oke, nah kita bisa klik aja line and stack column chartnya ini. Nah, kita bisa masukin nih. Pertama-tama kita masukin data-data yang mau kita ambil. Contohnya, kita ini mau ngeliat revenue per unit. Dimana revenue ini kita akan masukin ke column value. Ini. Nah, terus kita mau unitnya ini masuk ke yang line value-nya, yang garisnya ini. Kita mau pakai si unit. Terus kita mau lihat datanya itu buyer, dimana chart axis-nya ini kita akan buyer. Nah, nanti kayak gini nih datanya teman-teman. Jadi datanya ini bisa combination ya. Jadi stack bar chartnya ini udah combination sama line chart. Terus kalau misalkan kalian mau tambahin lagi nih, kalian mau tambahin revenue-nya itu per kategori. Gimana? Ya udah kalian bisa masukin di kolom series di sini per kategorinya. Nah, di sini ya. Jadi kalian bisa lihat nih. Untuk tahun 2003 kategori urban itu revenue-nya itu 269 something. Sedangkan untuk kategori rural revenue-nya itu 65 juta. Nah, terus kalau misalnya yang yacht itu revenue-nya ini 7 juta something. Nah, itu kalian bisa lihat nih di sini. Nah, ini oke. Nah, kalau udah kita remove aja. Nah, ini lucu banget warnanya, warna ungu. Ini kita remove dulu aja, karena kalau kebanyakan takutnya laptopnya lemot. Nah, terus kita akan belajar untuk buat map visualization. Nah, jadi teman-teman di Power BI ini ada banyak sih, visualization map itu ada banyak. Nah, contohnya di sini, ini itu ada maps. Nah, yang di sini itu field map. Terus maps-nya itu ada di sini juga. Ini ada terus di sini juga sebenarnya ada ArcGIS Maps for Power BI. Tapi di sini kita akan bahas yang maps sama field maps saja. Kenapa? Karena di Power BI itu ada dua jenis maps.
yaitu ada bubble sama shape maps. Dimana bubble maps-nya ini itu ada di yang map. Kenapa dia dinamain bubble? Karena kalau misalkan di Power BI yang ini tuh dia nanti akan nunjukin datanya tuh pakai bubble-bubble. Oke, nah kita masukin aja deh biar kelihatan bubble-bubble-nya. Jadi kalian bisa ke geografi. Nah, terus nanti location-nya kalian bisa coba masukin yang state, terus legend-nya kalian masukin yang city. Kayak gini, kalau kalian lihat ya, di sini kan ada bubble-bubble-nya nih. Nah, di sini kalian bisa zoom in, zoom out juga. Nah, di sini nih, kelihatan ya bubble-bubble-nya. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau bikin bubble maps, nah itu kalian pakai visualization yang maps. Nah, terus kalau misalkan kita mau bikinnya ini yang shape maps, nah berarti kita pakai yang field maps. Bedanya apa? Sebenarnya bedanya cuma kayak di visualisasinya aja sih. Kita pakai sama locationnya kita tetap pakai state. Terus legendnya itu kita pakai city juga. Nah kayak gini. Kita zoom. Nah di sini kelihatan ya bedanya nih. Kalau misalkan yang ini tuh dia tuh gambarnya tuh kayak gini. Sedangkan kalau misalkan kalau yang si maps ini dia ini lebih kayak bubble-bubble. Nah, sedangkan dia ini kayak lebih kotak-kotak gini. Jadi itu perbedaannya. Nah, teman-teman, di visualization-nya ini kita juga bisa ganti-ganti nih. Jadi di sini juga ada nih. Misalkan kita mau ganti yang bubble-nya nih. Bubble-nya size-nya kita mau gedein. Itu bisa. Kita bisa gedein. Nah, kayak gini. Jadi bubble-nya lebih gede size-nya. Nah, background-nya, shadow-nya itu bisa kita ganti. Nah, kita juga bisa ganti nih map styles-nya. Jadi ada temanya juga. Misalkan kita mau temanya aerial. Nah, nih kayak gini. Jadi di sini kita bisa ganti-ganti temanya. Misalkan kita mau grayscale, itu juga kita bisa ganti. Ini juga sama ya, berlaku juga untuk yang field maps juga sama, bisa diganti juga. Gitu. Nah, terus setelah ini udah kita coba untuk yang pakai slicer nih teman-teman. Slicernya ini misalkan kita mau lihat by region. Klik aja nih slicer. Nah, nanti dia akan keluar nih. Nah, kayak gini slicernya. Nah, sebenarnya di sini kan ada blank ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian nggak mau nih ada blank di data kalian, kalian tinggal klik titik 3 ini aja. Nggak deng. Kalian tinggal, kalau misalkan kalian nggak mau ada blanknya, kalian ini bisa klik yang tanda ini, yang kayak tanda filter ini, terus kalian tinggal klik exclude. Nah, udah deh. Jadi nanti dia ini udah exclude dari yang si blank itu. Jadi di sini kalian tuh cuma isinya ini aja. Nah, terus di sini juga sama sih. Kalian juga bisa edit-edit juga. Misalkan kalian mau misalkan kalian mau outline-nya digedein atau single cell-nya digedein. Itu kalian bisa ganti sih. Misalkan text size-nya menurut kalian aduh kekecilan banget sih. Nah, ya udah kalian bisa ganti nih. Kalian bisa gedein sendiri. Kayak gitu sih. Nah, terus misalkan kita mau yang year. Nah, kita mau pakai slicer. Nah, ini bisa nih, slicernya bisa kayak gini juga ya teman-teman nih. Jadi slicernya bisa kalian klik, bisa kalian mainin kayak gini nih. Ini juga salah satu slicer juga yang bisa kalian pakai. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, berarti 6.3 dan 6.4 udah selesai. Kita bisa remove aja nih. Remove. Ini ya, remove.
Untuk remove-nya kalian tinggal klik yang titik 3. Nah, terus di sini remove. Nah, ini remove. Oke. Nah, itu yang tadi udah kita pelajari. Nah, sekarang kita akan masuk ke 6.5 lebih dahulu. Di mana 6.5 ini kita akan bahas tentang matrix dan table ini biasa banget. Misalkan kita mau bikin matrix based on kategori. Ya kan, kita tinggal masukin aja nih di value. Ini table sih. Di value-nya kita masukin kategori, terus kita mau masukin segmen. Nah, kita masukin lagi aja. Terus kita mau masukin units sama revenue. Sini, ini bisa. Atau mungkin kalian mau revenue dulu baru units. Nah, kalian tinggal ubah aja nih posisinya. Nah, kayak gini sih. Nah, ini itu untuk yang baris. Untuk yang table. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin yang matrix, matrixnya itu kayak gini. Kategori. Terus kolomnya ini misalkan year. Terus kita mau ngeliat value-nya ini dari revenue. Nah, kayak gini. Jadi ini tuh mirip kayak pivot table-nya dari si Excel. Nah, kayak gini sih bentukannya. Ini kalau misalkan table. Nah, dan ini kalau misalnya sih yang matrix. Nih, jadi kayak gini. Kalau misalkan kalian mau ubah-ubah, kalian tetap bisa ke sini. Misalkan kalian mau ganti-ganti warnanya, itu bisa. Terus di sini misalnya subtotalnya kalian nggak mau adain. Nah, ini kalian bisa offin. Atau kalau subtotal. Nah, ini kalian bisa offin. Jadi bisa offin, terus misalkan fontnya kalian mau ganti, kalian bisa ganti ini. Di sini ada beberapa pilihan font yang bisa kalian pilih. Kalian ganti. Misalkan di soal dibilang dia pengen fontnya ini pakai yang Tahoma. Ya udah kalian ganti pakai Tahoma. Background colornya kalian mau ganti, misalkan jadi warna ungu, boleh. Jadi ini ada banyak nih. Jadi kalian bisa ganti-ganti warnanya. Misalkan ini kalian mau warnanya yang ini. Transparansinya kalian naikin. Nah, ini bisa kalian ganti-ganti sendiri sih. Ini untuk yang table dan matrix. Jadi untuk yang table sama matrix sih gampang banget sih. Gak ada begitu banyak yang aneh-aneh. Nah, kayak gitu. Terus kita akan masuk ke yang 6.6. Nah, yang 6.6 ini kita akan buat scatter, waterfall, sama funnel charts. Nah, yang ini dimana scatter itu di sini nih. Jadi, kalau misal scatter charts ini itu yang sesuai sama gambar yang ada di sini ya, dia ini kayak bulat-bulat gini. Dimana scatter charts ini biasa kita pakai untuk meng-compare dua different measure. Jadi seperti misalnya kita mau compare unit sales sama revenue. Nah, kita bisa pakai si scatter charts ini. Nah, dimana scatter charts ini isinya ini ada x-axis, ada y-axis, kayak gitu. Nah, biasanya scatter charts ini itu kalian makin banyak detail yang kalian masukin itu akan makin bagus biar bubble-nya itu banyak. Kenapa? Jadi kita lihat nih. Misalkan x-axisnya ini kita masukin revenue. Terus kemudian y-axisnya ini kita masukin unit. Nah, bubble-nya ini cuma akan muncul satu doang. Karena kan kita cuma mau ngelihat revenue sama unit. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lihat lebih detailnya lagi, kita tambahin nih detailnya. Detailnya kita tambahin kategori. Nah, nanti dia akan nambah nih bubble-nya yang tadinya cuma ada satu, dia ini akan menjadi ada 4.
Terus kemudian udah kita tambah, coba kita tambah lagi. Kita mau ngeliat dari manufacture-nya juga. Jadi kita masukin legitnya manufacture. Nah, dia akan nambah lagi kayak gini. Jadi kalau kalian lihat di sini dia ada banyak nih bubble gini. Nah, sampai sini. Kan? Terus misalkan kita mau size-nya ini kita mau tambahin zip. Nah, nanti dia akan jadi gede size-nya. Size si bubble-nya. Nah, nih. Dia akan jadi gede. Oke, kita bisa lihat di sini kategorinya, manufacture-nya, revenue, unit, sama zip-nya. Ini udah ada. Nah, terus yang uniknya dari si waterfall ini, teman-teman, kita ini bisa bikin animation. Contohnya, misalnya play axis-nya ini kita mau ngeliat dari by year, by tahun. Nah, kayak gini. Nih, misalnya kita gedein, kayak gini. Kita mau lihat dari tahun. Misalkan kita mau ngeliat dari tahunnya itu 2001, misalnya. Di 2001 nih. Kalau misalnya kita klik kayak gini, nah nanti dia akan keluar nih. Kita klik kayak gini tuh. Jadi uniknya dari si scatter ini, dia ini bisa buat animation kayak gini. Jadi kalau misalnya kita ubah-ubah tuh, nanti dia akan keluar nih. Kayak gini, animasinya. Ketika kita klik bubble-nya, nanti dia akan keluar. Ini untuk yang scatter plot. Terus, kita akan coba yang next. Oke, nah kita akan coba masuk ke funnel dulu. Jadi funnel itu apa? Funnel chart ini biasanya ini digunakan untuk memperlihatkan perubahan over specific proses. Dimana kalau misalkan di funnel ini biasanya ini dia cuma akan keluar grup sama value aja nih. Jadi kalau misalkan kalian mau menunjukkan perubahan-perubahan over specific proses, nah kalian bisa pakai si funnel ini. Gimana contohnya? Kita akan grupnya ini kita pakai manufacture. Karena kita mau ngeliat manufacture, terus nanti value-nya kita akan pakai revenue. Nah, jadi contohnya kayak gini nih. Nah, ini itu kalau misalnya funnel. Nah, oke, jadi ini itu kan tadi yang si scatter. Nah, terus di sini ada funnel chart. Nah, kalau misalnya yang waterfall chart itu sebenarnya sama aja. Kalian bisa masukin sama aja sih, cara masukinnya itu nggak beda jauh. Kalian bisa coba sendiri. Nah, sekarang aku akan masuk ke pembahasan yang 6.7 dan 6.8 yang terakhir-akhir nih, teman-teman. Jadi 6.7 dan 6.8 itu sebenarnya cuma ngasih tahu aja sih untuk modify color di chart dan visual. Lalu kalau misalnya di 6.8 itu seperti cara ubah page layout dan formatting. Nah, itu sebenarnya tadi udah aku bahas juga sih sedikit-sedikit. Nah, kita akan mulai bahas lagi nih. Nah, jadi di sini tuh untuk modify color. Nah, seperti yang tadi udah aku bilang, kalian bisa klik yang di format ini, yang gambarnya paintbrush ini. Nah, di sini kalian bisa ganti warnanya. Kalian bisa ganti format-formatnya. Nah, di sini transparansinya kalian bisa ganti warnanya, atau di sini background colornya, font colornya itu kalian bisa ganti di bagian yang format ini. Ini kalian bisa tutup aja. Filternya udah nggak kepake lagi. Nah, terus kemudian nih, misalkan nanti di ujian kalian akan nulisnya text box-nya itu, di sini kalian juga bisa bikin text box. Nah, ini ada di atas ini text box. Kalian tinggal tulis aja, misalkan kalian misalkan klik gambar si visualisasi yang ini misalkan. Nah, nanti kalian tuh akan lihat di sini tuh akan ada 3, dimana ada tambahan yang namanya analitik. Dimana analitik ini isinya itu apa sih? Isinya itu ada minimal line, ada maximal line, average, median, percentile, symmetry, dan lain-lain. Nah, ini kalau kalian buka tuh, kalian bisa ganti, kalian bisa tambahin, dan kalian bisa ganti colornya. Itu fungsinya yang analytics. Terus kita juga bisa buat
terus misalkan nih kita mau bikin text box, kita bisa bikin text box, itu kita bisa klik yang di sini aja sih, add a text box to your report. Nah, ini kita bisa klik. Misalkan kita mau bikin namanya kita mau bikin namanya itu Mentari Pagi. Nah, terus si Mentari Pagi ini kita bisa ganti fontnya. Misalkan di soal dibilang fontnya itu Arial. Terus fontnya ini 32. Nah, kalian ikutin aja. Nah, kayak gini. Ini bisa kita buat fontnya kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan kalian mau nambahin shapes, nah itu bisa kalian tinggal ke insert aja. Di sini juga ada text box juga di insert. Terus ada button, ada shape, ada image juga kalau kalian mau tambahin. Nah, misalkan aku pengen bikin shapes, kotak di sini. Nah, misalkan aku taruh di sini. Nah, di sini juga aku bisa ke format. Nah, terus aku bisa klik nih bring forward atau send backward. Nah, di sini. Jadi aku di sini klik send backward biar si Mentari Paginya ini naik gitu. Kayak gini. Itu sih. Itu gunanya yang send backward. Nah, terus ada juga kalian terus di sini nih teman-teman, di view ini kadang di soal itu ada minta per tema. Jadi kalau misalnya kalian nanti di soal mintanya per tema, kalian ingat kalian buka ke view. Nah, di sini Mbak ada tema-temanya. Misalkan dia bilang dia pengen temanya yang tidak, nah kalian pakai tema yang ini. Atau dia pengen temanya innovate. Nah, itu. Terus misalkan di view, di sini juga ada page view juga. Jadi kalian bisa pilih nih, kalian mau fit to page, bisa fit to width, atau actual size-nya. Nah, jadi ini bebas nih, kalian bisa pilih. Kalau misalkan kalian mau biar bisa kelihatan semua, kalian bisa pilih yang fit to page aja. Gitu. Ini buat modeling. Nah, ini tadi udah yang text, shapes, dan lain-lain. Nah, terus kalau kalian mau duplicate, ini mirip kayak Word, kayak Excel, kalian tinggal klik kanan, terus kalian bisa duplicate, atau kalian mau rename, kalian bisa delete, atau bahkan kalian bisa hide page-nya. Itu kalian tinggal klik kanan aja. Kayak gini sih kurang lebih. Ini misalkan kita mau rename. Kayak gitu. Nah, ini aja sih untuk materi ke-6. Jangan lupa nanti kalian kumpulin hasilnya. Ini yang ini hapus saja. Ini delete, nggak ada. Nah, jadi kalian kumpulin satu page aja, isinya misalkan kayak gini. Nah, ini untuk yang Mentari Paginya ini kalian ganti jadi nama sama NIM kalian aja ya. Mentari Paginya kalian ganti nama sama NIM. Nah, terus untuk yang penamaan nantinya, penamaan di Power BI Desktop-nya juga sama kayak tugas kemarin. Kalau misalnya kalian ada kesulitan dalam mengerjakannya, silahkan kalian tanya aja ya. Sekian videonya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti kalian tanyakan. Thank you.